Namo Buddhaya. Kali ini kita akan membahas dan bertanya-tanya kepada Yang Mulia Bante Sukito Mahathera mengenai pelaksanaan Waisak 2564 tahun 2020 dengan tema persaudaraan sejati, dasar keutuhan bangsa di tengah-tengah wabah yang tengah melanda negeri kita dan bahkan dunia. Nah, kali ini saya akan bertanya kepada Yang Mulia mengenai bagaimana kita atau umat dalam melaksanakan ibadah menjelang Waisak. Nah, Bante, apakah kita masih diperbolehkan untuk datang ke wihara untuk melaksanakan ibadah seperti halnya tahun-tahun sebelumnya kita selalu melaksanakan SPD. Nah, untuk tahun ini apakah kita masih diperbolehkan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah di wihara? Iya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berhubungan atau berkaitan dengan keberadaan atau keadaan saat ini yang sedang dilanda wabah virus corona yang dialami oleh negeri ini juga seluruh dunia. Bagi umat Buddha tentunya punya satu kebiasaan, punya satu tradisi sebelum menjelang Waisak selalu mengadakan SPD atau sebulan pendalaman agama di wihara selama 1 bulan penuh, kemudian dilanjut dengan Waisak pada tanggal 7 Mei nanti. Namun dengan kondisi yang seperti ini yang saat ini selalu dibatasi, yang selalu tidak bebas untuk menjaga keamanan dan keselamatan bagi semuanya, maka dalam kegiatan puja bakti, dalam kegiatan SPD ini tidak bebas seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi saya menyarankan, menganjurkan kepada para umat Buddha, walaupun memang dalam kondisi seperti ini, kondisi ada wabah begini, hendaknya atau sebaiknya kita tetap beribadah, baik beribadah di wihara maupun juga beribadah di rumahnya masing-masing. Dengan kita selalu beribadah, maka akan membuat atau menambah, menumbuhkan, menjaga keyakinan pada diri kita kepada Tikratana sebagai pedoman, sebagai tuntunan guru agung kita. Namun dalam kegiatan untuk menjaga keyakinan dengan keadaan seperti ini, wihara sebaiknya tetap dibuka, tetap digunakan untuk puja bakti, tetapi dengan jumlah yang tidak bisa banyak, dengan jumlah yang tidak bisa besar, tetapi wihara hendaknya tetap ya dibuka, kemudian juga dibersihkan, kemudian juga diberikan persembahan selayaknya, mungkin ada buah, ada bunga, dan ada dupa untuk digunakan sebagai kesempatan bagi umat Buddha, kesempatan bagi kita semua untuk bisa berbuat baik, berbuat kebajikan di wihara, asalkan tadi ketika puja bakti ya dibatasi dengan menjaga jarak, dengan memakai masker, kemudian juga sering cuci tangan,
kemudian kita juga selalu menjaga kebersihan, sehingga kalau itu dijaga kita tetap bisa beribadah, tetapi kita tetap mengikuti anjuran dari pemerintah, mengikuti anjuran dari kesehatan, tetap terjaga dengan baik. Yang di rumah juga tetap melakukan puja, melakukan sembahyangan, melakukan puja bakti di rumahnya masing-masing. Tapi di wihara saya sarankan, dianjurkan agar supaya wiharanya tetap dikunjungi, tetap dibersihkan, tetap digunakan untuk puja bakti, tetap digunakan untuk baca parita dengan ada batasan, dengan jumlah yang tidak banyak. Kemudian juga kita selalu untuk bisa menjaga diri kita masing-masing. Nah, berarti kita masih tetap boleh dan bisa melaksanakan puja bakti atau melaksanakan SPD di wihara, tetapi dengan batas dan ketentuan aman yang juga mengikuti prosedur dari pemerintah. Nah, selanjutnya untuk pelaksanaan detik-detik Waisak Bante, apakah kita bisa melaksanakan di wihara? Kalau bisa, itu ketentuannya seperti apa? Apakah masih sama seperti yang di atas tadi? Terus kemudian juga mengenai tradisi Anjang Sana, soalnya khususnya di wilayah Jawa Timur itu kita selalu melaksanakan Anjang Sana, saling mengunjungi antara umat lain ya, datang ke tempat kita untuk berhari raya seperti itu. Nah, untuk tahun ini pelaksanaannya seperti apa? Memang budaya tradisi yang sudah berjalan sampai hari ini dengan Waisak selalu mengadakan detik-detik, kemudian Anjang Sana. Untuk detik-detik Waisak tahun ini sebenarnya kita masih bisa melakukan dengan cara tidak kumpul bersama, tidak kumpul dengan jumlah yang sangat banyak. Kita bisa online, pakai streaming, itu bisa dilakukan, sehingga mungkin di wihara dibatasi, di wihara tidak banyak, tetap ada ritual, tapi mereka kita anjurkan di rumahnya masing-masing. Yang punya HP Android bisa bersiap diri, mereka bisa lakukan hal yang sama, melakukan hal yang serupa seperti di wihara, cuman tempatnya saja yang berbeda. Itu bisa dilakukan dengan cara demikian, dengan teknologi yang canggih ini kita tetap bisa jalankan, lakukan. Kemudian kalau di wihara tentunya kita tetap adakan kembali dengan jumlah yang sedikit, jumlah yang terbatas, kemudian juga tetap memakai standar kesehatan, pakai masker, kemudian menjaga jarak dan lain sebagainya, agar supaya ketika detik-detik Waisak ini kita tetap melakukan. Ada yang sebagian di wihara, kemudian tadi bagian di rumahnya masing-masing, tetapi tidak mengurangi niat, tujuan, kebiasaan, budaya yang baik yang sudah kita lakukan bertahun-tahun lamanya. Nah, kemudian berhubungan dengan Anjang Sana, memang secara tradisi kebudayaan di daerah-daerah, di desa-desa, ya tapi di Jawa Timur utamanya di daerah Blitar, mungkin juga Banyuwangi, Malang, mungkin di daerah ya Jawa Timur, utamanya di daerah-daerah yang ada umat Budanya. Mereka punya satu tradisi ketika Waisak, mereka membuat makanan, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman yang bertujuan adalah sebagai bentuk merayakan Waisak.
saudara, keluarga, tetangga, dan bahkan dari orang Muslim, orang Kristiani, orang Hindu, orang Katolik. Mereka saling untuk mengunjungi, saling anjang sana yang sudah kita jalin hubungan yang sangat baik dan sudah cukup lama, menjadi hubungan yang sangat erat, sangat bagus untuk menjaga keharmonisan, menjaga kebersamaan, menjaga toleransi antar umat beragama di daerah, di masyarakat yang sudah berjalan sampai saat ini. Namun untuk kali ini, dengan kondisi ada wabah yang melanda negara kita maupun juga dunia yang sedang prihatin dengan keadaan ini, untuk anjang sana, untuk membuat kue-kue di rumah, saya sarankan, saya anjurkan untuk tahun ini ditiadakan. Kenapa? Karena dengan kita meniadakan itu, kita akan turut serta membantu pemerintah. Kita akan turut serta kepedulian kita untuk menjaga keselamatan dan keamanan, agar dengan kita selalu saling bantu-membantu, saling menjaga dan saling tidak berkerumunan, tidak kumpul dengan orang jumlah yang banyak ini, maka virus yang sedang melanda ini, saya yakin, saya percaya kalau kita lakukan secara bersama-sama, maka akan pelan-pelan akan cepat reda, pelan-pelan akan cepat hilang, pelan-pelan akan cepat pulih kembali dengan kebersamaan kita ini, dengan bareng-bareng untuk mengikuti pemerintah, anjuran, dan kita saling menjaga kebersamaan. Kepedulian kita tentunya sebagai wujud ikut atau turut serta menjaga dan membantu untuk menyelesaikan virus yang sedang melanda ini. Nah, berarti kita masih tetap diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah di wihara meskipun dengan ketentuan dari pemerintah yang juga harus kita taati ya. Untuk selanjutnya, untuk pelaksanaan detik-detik Waisak nanti yang nanti akan jatuh pada tanggal 7 Mei 2020, itu pelaksanaannya seperti apa, dan juga tentang tradisi anjang sana atau saling mengunjungi. Biasanya kalau umat lain berhari raya, kita juga mengunjungi ke tempat mereka. Begitu juga sekarang kita berhari raya, kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita selalu menyediakan kue dan lain-lain, sehingga umat lain akan datang berkunjung kepada kita. Utamanya tradisi ini terjadi di wilayah Jawa Timur atau di daerah-daerah. Seperti itu, gimana pelaksanaannya nanti? Detik-detik Waisak tetap bisa diadakan, bisa dilakukan dengan di era modern ini kan. Sekarang kita bisa pakai online, pakai streaming, sehingga kita tidak harus kumpul jadi satu, tidak harus kumpul dengan jumlah yang banyak. Itu salah satu upaya, salah satu usaha yang tetap bisa dilakukan untuk mengadakan detik-detik Waisak. Kemudian yang kedua adalah di wihara tetap bisa diadakan dengan jumlah yang terbatas, dengan jumlah yang tidak banyak, kemudian duduknya juga dibatasi, kemudian pakai masker, selalu kita jaga semuanya agar detik-detik Waisak ini tetap bisa kita lakukan di wihara, tidak mengurangi niat luhur kita, tidak mengurangi budaya tradisi
kita, cuman tempatnya saja yang tidak sama seperti dulu, tempatnya saja yang berbeda. Sebagian di wihara, sebagian di rumahnya masing-masing untuk melakukan detik-detik Waisak pada tanggal 7 Mei tahun 2020 nanti. Sedangkan untuk Anjang Sana, sebagaimana satu budaya, satu tradisi yang sudah berjalan bertahun-tahun di Jawa Timur ini, utamanya di pedesaan, di desa-desa yang kayak di Blitar, mungkin juga di Munut, mungkin di Banyuwangi, mungkin di Malang, mungkin di Ponorogo, mungkin utamanya di daerah-daerah yang ada umat Budanya. Mereka punya satu tradisi, punya satu kebiasaan. Mereka setiap hari raya Waisak mereka mengadakan Anjang Sana, karena umat-umat lain pada saat Idul Fitri, pada saat Nyepi, mereka juga saling mengunjungi kita. Orang Muslim, orang Kristiani, orang Katolik, orang Hindu, mereka saling kunjung-kunjung, saling mendatangi untuk memberikan ucapan selamat hari raya sebagai bentuk rasa syukur, toleransi, kebersamaan di masyarakat, di daerah. Untuk menjaga kebersamaan ini sudah terjalin dan terjaga cukup lama. Namun pada tahun ini sehubungan dengan adanya wabah yang melanda negara kita maupun juga dikatakan dunia saat ini seperti ini, nah sebaiknya kita juga mengikuti anjuran dari pemerintah. Kita mengikuti anjuran-anjuran yang baik agar supaya kita menjadi contoh, menjadi teladan yang baik di dalam masyarakat. Nah, maka untuk tahun ini yang biasanya bikin kue-kue, yang biasanya juga kunjung-mengunjung, yang biasanya juga Anjang Sana, untuk tahun ini saya sarankan, saya anjurkan ditiadakan dulu untuk menjaga keselamatan, untuk menjaga keamanan. Dan dengan kita patuh, dengan kita mengikuti anjuran pemerintah, ini menjadi keikutsertaan membantu pemerintah, membantu negara-negara lain agar supaya wabah ini segera reda, wabah ini segera berlalu, sehingga kita bisa beraktivitas kembali normal seperti sedia kala. Toh misalnya tahun ini kita tidak Anjang Sana, tidak memeriahkan merayakan Waisak, toh nanti tahun-tahun depan kita masih bisa melakukan Waisak. Kita masih tahun-tahun depan, tahun-tahun mendatang kita masih punya kesempatan untuk tetap mengadakan Waisak. Sehingga jangan merasa khawatir, merasa tidak enak, tidak merayakan Waisak, tidak Anjang Sana, tidak membuat kue dan lain sebagainya. Maka ikutilah anjuran pemerintah agar kebersamaan kita, kepedulian kita, ketaatan kita benar-benar membantu untuk kondisi saat ini segera membaik, segera pulih, segera normal, dan segera kembali seperti sedia kala. Ya, cukup jelas Bante, dan memang perlu kita patuhi agar semuanya menjadi lebih baik. Nah, sekarang Bante, sumbangsih apa atau kepedulian apa yang sudah kita perbuat di dalam kondisi saat ini, terutama kepada umat dan juga kepada masyarakat sekitar yang mungkin terdampak
dengan adanya wabah ini, Pak? Dalam kondisi dalam menghadapi kondisi wabah yang melanda di negeri kita ini, sebagai umat Buddha, saya juga mengajak bersama-sama untuk saling tolong membahu, ada kepedulian, ada keperhatian kepada masyarakat lain, utamanya adalah kepada umat Buddha sendiri. Saya juga memberikan bantuan sembako kepada umat Buddha khususnya, dan beberapa masyarakat yang memang kondisi atau keadaannya sangat memprihatinkan, sehingga termasuk juga membagi masker untuk mereka-mereka, khususnya juga kembali untuk umat Buddha, maupun juga kepada masyarakat sekitar yang sekiranya membutuhkan peralatan-peralatan untuk menjaga kesehatan, peralatan pemeriksaan, ya kita walaupun kecil, walaupun sedikit, kita turut membantu, turut ikut peduli agar kalau kita lakukan bersama, kita dukung bersama, maka yang berat ini akan menjadi ringan, yang sulit ini akan menjadi mudah, karena kita saling bergandeng tangan, kita saling bersama-sama, ada kepedulian, ada rasa saling cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi, karena itu adalah juga semua saudara kita, semua adalah kerabat, dan semua adalah saudara setanah air yang perlu, yang patut kita bantu, yang patut kita tolong dengan bentuk wujud apapun yang bisa kita lakukan. Walaupun kita tidak bisa membantu dengan jumlah yang besar, tetapi kepedulian perhatian kita walaupun kecil itu tentu akan membantu dan menguatkan dan berikan semangat kepada kita semua. Ya, dan selanjutnya berarti satu pertanyaan lagi, bagaimana upaya kita untuk memberikan nuansa tenang atau menenteramkan batin ya di tengah wabah seperti ini, agar kita tidak terlalu kalut terbawa oleh suasana seperti itu. Ya, memang suasana seperti ini cukup merisaukan, cukup mengkhawatirkan, cukup membingungkan, dan bahkan membuat orang banyak yang stres. Mengapa sampai tambah khawatir, tambah bingung, dan tambah cemas, dan bahkan kalau berlebih-lebihan kekhawatiran, kecemasan, bahkan sampai stres, itu bisa mengundang penyakit yang dulunya sehat karena kepikiran terus bisa juga sakit. Saya memberikan anjuran, memberikan saran agar sehat jasmani dan rohani menghadapi wabah seperti ini, COVID-19 ini. Saya berikan anjuran. Yang pertama adalah kita menjaga pola makan yang sehat, artinya makanlah makanan yang bergizi agar tubuh ini akan menjadi kuat, akan menjadi sehat, imun kita akan menjadi meningkat karena kita makan makanan yang bergizi. Yang kedua adalah beristirahat atau tidurlah dengan jam waktu yang cukup agar supaya badan ini juga kembali kuat, kembali sehat, karena badannya diistirahatkan, dibuat tidur yang waktunya cukup. Yang ketiga, menjaga dengan memakai masker, mencuci tangan, kemudian baju sering dicuci, sering mandi, menjaga kebersihan rumah, kebersihan lingkungan, agar kalau bersih
agar kita pakai masker, kemudian ada batasan, ada jarak dengan orang, dengan teman, dengan utamanya orang dari luar daerah, orang dari luar kota, orang dari luar pulau, bahkan dari luar negeri. Ini yang hendaknya kita waspadai agar kita bisa menjaga kesehatan badan jasmani, kesehatan fisik. Tetapi itu belumlah cukup. Yang terakhir adalah, yang kedua adalah ketika badannya sudah cukup terpenuhi yang baik-baik, sudah dijaga, namun jangan lupa untuk menjaga pikirannya. Dengan bagaimana caranya menjaga pikiran? Sekarang memang banyak sekali berita di TV yang mungkin dari pagi, siang, sore menayangkan tentang wabah, menayangkan tentang COVID-19. Mungkin di sana orang yang meninggal sekian, mungkin di sana orang yang meninggal sekian, orang yang di rumah sakit sana penuh, di rumah sakit sana sudah tidak muat lagi. Dan bahkan berita yang kita dengar di televisi maupun sekarang dengan mudah, dengan gampang, tidak usah nunggu di rumah lihat TV. Sekarang di HP itu pun sewaktu-waktu kita bisa melihat berita-berita, kejadian-kejadian yang di mana saja dengan mudah, dengan gampang, bukan hanya di dalam negeri, tetapi sampai di luar negeri pun dengan cepat, dengan mudah bisa didapat dengan segenggam HP ini. Nah, dari situlah saya menganjurkan atau menyarankan silakan mengikuti, tetapi hendaknya disaring, hendaknya diikuti dengan baik, diikuti dengan pengertian. Artinya berita-berita yang sekiranya atau serasa itu belum tentu benar, beritanya yang serasa itu belum tentu seperti yang ada, hendaknya kita tidak usah terlalu cemas, hendaknya tidak usah terlalu panik, tidak usah terlalu khawatir, karena kepanikan, kecemasan, ketakutan ini justru membuat hidup kita semakin tidak tenang. Kalau semakin tidak tenang akan bisa memicu, menimbulkan kita yang sehat bisa menjadi sakit. Oleh karena itu berbijaksanalah di dalam melihat berita, membaca berita, agar supaya kita tidak terbawa arus, tidak terbawa oleh kondisi yang saat ini, agar supaya kita tetap aman, tetap nyaman, dan tetap tenang, dan bahkan juga kita akan tetap sehat dalam sehat batinnya, juga sehat fisiknya, sehat jasmani, dan sehat rohaninya dengan mengikuti, menjalani anjuran-anjuran yang baik. Hendaknya atau yang lebih baik adalah tontonlah, lihatlah berita-berita yang positif, tontonlah, bacalah bacaan yang positif, yang baik-baik, sehingga itu justru mengundang kita untuk lebih bersemangat, mengundang kita untuk bisa lebih tenang, membuat kita akan menjadi lebih tentram, karena kita selalu mendapat berita-berita, mendapatkan masukan-masukan yang baik, yang positif, yang mendatangkan hal yang baik untuk kita. Itu membuat kita akan, ya, kita semangat, kita tidak berkecil hati, tidak pesimis, dan bahkan ya semua yang kita hadapi ada sebab, pasti ada akibatnya. Sehingga ada masalah juga pasti ada solusinya. Ya, ini mari kita bareng-bareng menjaga agar bisa memberikan solusi bersama untuk mengatasi COVID-19 ini, untuk mengatasi wabah corona ini segera berlalu dan tidak akan berkepanjangan, sehingga upaya bersama, upaya perjuangan kita ini pasti yakin akan memberikan hasil, memberikan buah yang baik untuk menjaga keadaan jasmani dan batin kita masing-masing. Semoga
kita senantiasa selalu menjaga dirinya masing-masing, menjaga pikirannya masing-masing agar tercipta kebaikan, tercipta kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, dan kedamaian dalam diri kita masing-masing. Itulah tadi yang harus kita lakukan. Telah panjang, lebar, dan cukup jelas disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sugito Mahathera bagaimana pelaksanaan kita dalam menyambut dan merayakan Trisuci Waisak 2564 tahun 2020 yang akan kita laksanakan pada tanggal 7 Mei tahun 2020 ini. Dan memang tidak seperti biasanya kita menghadapi atau merayakan Trisuci Waisak tahun ini, tetapi akan tetap membawa manfaat dan semangat tersendiri bagi kita apabila kita tetap melaksanakannya dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Selamat menyongsong Trisuci Waisak 2564 2020. Semoga kita semua senantiasa berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai sata Bhawantu Sukhita.